Shalom Jemaat Bukit Sion yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji, menyembah, mendengarkan firman Tuhan, dan menerima berkat Tuhan melalui ibadah online hari ini. Haleluya, puji Tuhan, amin.
tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku
setia bagiku, selamanya kau ku cinta. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban, hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya kau ku cinta. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban, hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah hari ini, hari Minggu tanggal 7 Juni 2020. Kembali kita berjumpa dalam ibadah online yang sampai saat ini masih berlaku. Dan saudara, mari kita persiapkan seluruh keberadaan kita, baik hati pikiran kita, tubuh kita juga. Tentu Anda di rumah mungkin sendiri atau sekeluarga, tolong diatur, anak-anak ditertibkan, HP saudara juga dipersiapkan. Sekarang kita mau terima firman Tuhan. Kita konsentrasi, kita berdoa, mohon supaya Roh Kudus tuntun pelayanan firman Tuhan ini. Bukan hanya kami yang ada di ruangan ini untuk membagikan, menyiarkan pelayanan, pujian, penyembahan dan juga firman Tuhan ini agar bisa diterima dengan baik oleh saudara-saudara sekalian. Tetapi juga saudara berdoa supaya dimanapun teman-teman kita atau siapapun yang bisa mengakses, bisa menerimanya, boleh diberkati Tuhan. Karena Roh Kudus itu adalah Allah pribadi yang akan mengurapi, memberi pewahyuan yang kuat dan memberikan rema di dalam firman yang disampaikan. Kiranya Roh Kudus memberkati kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, Kepala Gereja kami datang kepadamu pada pagi ini, mengangkat hormat, mengangkat pujian dan hormat kami persembahkan kepadamu untuk semua kebaikan Tuhan. Dan khususnya hari ini kami mau terima pemberitaan firman Tuhan melalui ibadah online ini. Roh Kudus urapi hamba-Mu dan kami tim di sini, urapi jemaat Tuhan di tempat mereka masing-masing. Tuhan memberkati kami semua karena firman ini adalah firman kebenaran dan kebenaran itu adalah Yesus Kristus sendiri. Haleluya. Roti hidup adalah Engkau sendiri Tuhan. Berkati kami semua. Kiranya
Tutup bungkus kami dengan darah-Mu, dan malaikat surgawi juga berkemah di sekeliling kami. Terpujilah Allah, kekal kerajaan-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, dan alaskan pemberitaan firman Tuhan. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Nah, saudara sekalian, di minggu yang pertama bulan Juni ini kita masih terkait, saudaraku, dengan perayaan Pantekosta yang kita rayakan tanggal 31 akhir bulan Mei yang lalu. Nah, saudara, kalau melihat dari sejarah bangsa Israel, maka hari raya Pantekosta ini sangat penting. Di dalam Alkitab dikatakan mereka, perjanjian lama ya, mereka merayakan itu 1 minggu. Bahasa Ibrani-nya menyebut itu hari raya Shavuot. Shavuot artinya 7 minggu. 7 kali 7, saudaraku, 49. Maka hari yang ke-50 itu adalah hari raya Pantekosta. Saya suka dengan kata Pantekosta karena memang saya melihat di Alkitab zaman Belanda, Alkitab tebal, saudara, terjemahan bahasa Indonesia yang masih ada pasal-pasalnya itu pakai angka Romawi, huruf U-nya oe, itu disebut Pantekosta, saudaraku. Jadi saya sudah terbiasa dengan istilah ini, dan sehingga ketika pada Kisah pasal 2, tepat perayaan Pantekosta secara tradisi oleh bangsa Israel selama 1500 tahun itu, Roh Kudus dicurahkan. Dan memang Roh Kudus dicurahkan pada hari yang ke-50 setelah Yesus mati dan bangkit, dan naik ke surga pada hari yang ke-40 setelah dia mati atau Paskah. Nah, 10 hari kemudian, tepat pada hari perayaan tradisi oleh Israel, hari raya Shavuot itu atau Pantekosta itu, maka Roh Kudus dicurahkan. Jadi kalau saya melihat ini, saudaraku, ini merupakan satu kolaborasi antara perayaan tradisi orang Israel dengan perayaan pencurahan Roh Kudus Pantekosta di zaman Perjanjian Baru kini. Haleluya, luar biasa ini, luar biasa, saudaraku. Nah, hari ini di awal bulan Juni, mari kita berjalan. Tema yang kita ambil adalah berjalan dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Haleluya, sekali lagi, berjalan dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Anda dan saya sebagai anak Tuhan tidak bisa lepas. Kalau Anda mau hidup, Anda mau memberi hidupmu berjalan, dituntun dalam pimpinan Roh Kudus, pasti aman dan selamat. Oke, mari kita lihat ayat yang pertama dalam kitab Nabi Zakaria pasalnya yang keempat. Dalam Zakaria pasal yang keempat ayat 6 dikatakan demikian, saudaraku. Zakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku. Saya ulangi, bukan dengan kekuatan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku. Firman Tuhan semesta alam. Nah, ini latar belakang daripada ucapan Nabi Zakaria ini adalah untuk menyemangati Zerubabel sebagai bupati waktu itu di Yehuda, dalam rangka pembangunan bait Allah yang stagnan, saudaraku.
ada kendala besar pada waktu itu. Ketika Israel balik dari pembuangan, Yehuda balik dari pembuangan dalam 3 gelombang. Nah, saudara melihat mereka disemangati. Kalau saya terusin pada ayat yang ke-7, siapakah engkau gunung besar di hadapan Zerubabel? Engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama. Sedang orang bersorak, bagus sekali batu itu. Jadi begini, ada kendala besar bagi bangsa ini untuk membangun kembali bait suci atau bait Allah. Nah, Tuhan menyemangati Israel mulai daripada Zerubabel. Bukan oleh kekuatanmu, bukan oleh keperkasaan. Ya, bupati dia kan punya punya otoritas, punya kekuatan, punya kekuasaan. Tuhan berkata, no, bukan oleh kekuatan, keperkasaan dan kekuatanmu, melainkan oleh Rohku. Firman Tuhan semesta alam. Sama juga dengan gereja pada masa kini. Kita menghadapi banyak masalah, saudaraku. Tapi mari berjalan bukan dengan kekuasaan dan kekuatan kita, tapi berjalanlah dalam kekuasaan Roh Kudus itu sendiri. Karena dia adalah Allah. Katakan amin, saudara. Roh Kudus adalah pribadi Allah. Oke? Nah, sekarang kita melihat contoh-contoh dalam Alkitab bagaimana pekerjaan kuasa Roh Kudus itu. Di zaman gereja mula-mula, Kisah Para Rasul, saudaraku, pasal yang ketiga, ayat pertama mulai. Kisah Para Rasul pasal 3. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah di Yerusalem waktu itu. Jam 3 petang, Petrus, Yohanes, mereka mau datang berdoa di Yerusalem, di bait Allah. Nah, saudara, yang terjadi di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang masuk bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Tangannya mungkin diulurkan begini. Namanya juga pengemis. Orang lumpuh yang jadi pengemis. Ayat 4, mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Perhatikan ayat 6, tetapi Petrus berkata, emas perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Ini dia. Apa itu? Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah. Lebih nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan melompat-lompat serta memuji Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saudaraku, Petrus Rasul ini baru hari-hari awal, mungkin sekitar minggu yang pertama atau bulan yang pertama, di mana mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus.
anugerah Roh Kudus yang melantik mereka menjadi rasul-rasul yang gagah perkasa, yang berani. Yang saya mau katakan ini adalah Yohanes dan Rasul Petrus, ketika Roh Kudus mengurapi, mereka berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Salah satu ciri orang yang berjalan dalam kuasa Roh Kudus adalah suka sembahyang. Ayo, jemaat Bukit Sion dan saudara-saudara sekalian yang bisa mendengar ini, ketika kita mau dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, ayo cintalah berdoa. Petang hari pukul 3, dari orang Israel itu ada waktu-waktu mempersembahkan korban, doa. Pukul 3 petang ini sangat berarti buat mereka. Dan itu dilakukan oleh Rasul Petrus dan Yohanes. Justru ketika mereka naik Bait Allah itu, naik itu pakai tangga, saudara. Dan ada pintu gerbang indah, ada kalau tidak salah 10 pintu gerbang di sekitaran Bait Allah Yerusalem. Salah satu pintu gerbang mereka naik, wah ada pengemis lumpuh, seorang laki-laki yang sejak dari lahir, tidak disebut usianya berapa. Kasihan orang ini ngemis. Tapi Petrus, dia berkata, kami tidak punya emas dan perak, tapi yang ada pada kami ialah lebih daripada harta, lebih daripada uang, lebih daripada emas dan perak, mungkin berlian dan seterusnya. Haleluya. Apa itu? Nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, orang Nazaret itu berjalan. Nama Yesus penuh kuasa, tapi dalam urapan kuasa Roh Kudus. Saya mau katakan dari contoh yang pertama ini, bagian A, kalau saudara sedang mengalami kelumpuhan rohani, kelumpuhan ekonomi, kelumpuhan iman, ketiadaan harapan, ya sudah bilang, ya sudahlah, terserah nasib aja deh. Nada gairah, saudara, hari-hari ini nada pilihan, harus. Minggu lalu kalau tidak saya ngomong itu, harus dekatkan diri dengan Tuhan. Pemazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kalau masih kecil kita bimbing, tapi kalau Anda sudah dewasa, sudah usia, apalagi sudah usia lanjut, ayo bangkitkan kerinduan, sembuhkan dari kelumpuhan. Berdoalah Roh Kudus, sembuhkan saya dari kelumpuhan rohani. Gairah, passion untuk doa, sembahyang harus Anda hancurkan. Roh Kudus sudah diberikan buat kita. Ambil itu. Ada power yang luar biasa, ada kuasa yang luar biasa yang akan meledakkan semua kelumpuhan rohani itu. Puji Tuhan. Yang B, emas perak tidak ada padaku. Ya, kalau saudara sedang mengalami kesulitan secara ekonomi, banyak orang mengeluh, saudara. Berita Eropa kita melihat bahwa beberapa industri di Eropa mulai bangkrut. Kalau tidak salah 15.000 karyawan salah satu industri mobil di Eropa dirumahkan atau di PHK. 15.000, saudaraku. Citroen kalau tidak salah merek mobilnya. Mau diapain? Kondisi dunia mengalami kesusahan. Bukan cuma di Indonesia. Ada seorang industriawan ketemu dengan seorang hamba Tuhan, dan dia berkata begini, Pak, boro-boro ngitung keuntungan,
Sekarang ini mereka sedang menghitung kerugian, bukan keuntungan lagi, kerugian. Ini baru 3 bulan, saudaraku. Industri-industri sudah hampir kolaps. Sebab yang pemerintah kita mengambil kebijakan new normal, pelan-pelan kiranya boleh dikembalikan lagi. Pabrik-pabrik boleh dibuka walaupun ada sip-sipan yang jelas. Jangan terlalu banyak orang. Dan lain-lain kegiatan ekonomi kiranya boleh pulih. Karena kasihan masyarakat kalau kehilangan pekerjaan, berapa lama, berapa besar uang negara yang akan keluar untuk membiayai masyarakat yang tidak punya makanan. Saudara, emas perak tidak ada, kata Petrus dan Yohanes, tapi di dalam mereka ada kuasa yang lebih besar, nilainya, value-nya dari sekedar emas dan perak. Itu nama Yesus, nama di atas segala nama. Percayalah Tuhan ajaib pelihara kita. Bilang amin saudara di rumah. Jangan kehilangan harapan, jangan putus asa. Roma 5 berkata, pengharapan kami tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Roma 5 ayat 5. Pengharapan kami tidak pernah mengecewakan. Siapa pengharapan kita? Yesus Kristus. Tujuan kita beriman adalah tetap percaya, agungkan Dia, tetap yakin Dia Maha Kuasa, Dia Allah kita, Dia penolong kita, Dia juru selamat kita, dan seterusnya. Dia kepala gereja. Beberapa minggu lalu saya bicara itu, Dia naik ke surga jadi kepala kita, tubuhnya. Masa kepala biarkan tubuhnya menderita? Apapun yang terjadi, orang Inggris bilang kambot me, apapun yang terjadi, saudara dan saya pasti dipelihara Tuhan. Haleluya, bilang amin saudara. Nah, saya di sisi lain, saya mau bicara yang bagian B, emas perak tidak ada padaku. Saya tergelitik saudara di hati saya. Coba kita buka Yakobus saudaraku. Yakobus pasal yang kelima. Sebentar saudaraku. Anda buka Alkitab, lihat kitab Yakobus. Ya, oke. Ya. Yakobus pasal 5 saudaraku. Ini ayat berapa lama ini menggelitik hati saya. Ayo coba lihat Yakobus pasal 5 mulai ayat pertama sampai ayat 3. Perikopnya peringatan kepada orang kaya. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya. Wah, dengerin saya. Hei saudara orang kaya. Pakai jemaat Bukit Cion ada orang kaya, puji Tuhan. Kalau enggak ada, kategori kaya berapa sih? Hartanya baru disebut orang kaya. Oke. Tapi kalau Anda bisa dengar khotbah saya ini di luar jemaat, dengerin. Saya ulangi. Jadi sekarang hai kamu orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Wow, ada sengsara akan menimpa orang-orang kaya saudaraku di bumi ini tentu. Lihat ayat 2, kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Pakaian yang mewah-mewah, harga kemeja batik termahal, belanja di luar negeri, jasnya yang bermerek, tas-tas branded, wah, harga puluhan juta, materinya, udahlah kalau mobil apa lagi. Tapi dibilang kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Lihat nih,
Ayat 3 ada emas dan perakmu sudah berkarat. Bisa berkarat juga saudaraku. Kirain emas tidak bisa berkarat, perak tidak bisa berkarat. Ternyata bisa loh saudaraku. Dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Waduh. Kenapa? Ini dia alasannya. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Ini dia saudara, mengerikan. Ini dia saudara. Hei orang-orang kaya, dengerin. Pantesan Petrus bilang aku tidak punya emas perak. Kasihan. Kami makan minum pakai asal sudah ada. Ya cukup, kata Paulus dalam suratan kepada Timotius. Bukan waktunya mengejar kekayaan. Tapi seandainya memang Anda sudah menjadi kaya, karena Anda rajin kerja, tentu saja Anda pengusaha yang pinter, yang smart dan sebagainya dan seterusnya, sehingga uangmu dan depositomu dan harta-hartamu yang itu udah numpuk. Tapi ingat, sekarang ini kita sedang berada pada hari-hari yang sedang berakhir. Ujung dari akhir zaman. Tidak ada pilihan lain saudaraku. Artinya begini saudaraku. Kalau Anda diberkati, bukan waktunya. Puji Tuhan Anda diberkati berlimpah-limpah. Anda punya kekayaan, depositomu naik terus sekali bunganya. Anda taruh di bank. Puji Tuhan. Tapi bukan waktunya Anda terus kumpul kekayaan atau Anda tahan-tahan kekayaanmu. Lihat di sekelilingmu. Orang-orang menderita, orang-orang tidak punya makanan. Kita mah enak aja lewat dengan mobil mewah. Sementara di seputaran kita orang-orang ngemis. Bukan karena malas, tapi karena kondisi terpapar atau akibat daripada kondisi COVID-19 atau Corona ini. Di PHK, penghasilan kurang. Masa kita belaga nggak tahu? Bantu dong pemerintah, keluarin danamu, cairkan. Kalau Anda punya hati, kalau Anda punya perasaan, kalau tidak punya perasaan ya sudah. Ayat ini berkata, itu akan berkarat. Emas perakmu akan berkarat. Pakaianmu yang mewah-mewah, mahal-mahal dimakan ngengat. Kasihan. Sudah gitu tidak masuk surga lagi. Kenapa? Bukan waktunya lagi menyimpan kekayaanmu di bank. Kondisinya tidak demikian. Inilah saatnya Anda menabur. Inilah nanti Anda tuanya di surga. Akan ada mahkota, akan ada rumah mewah. Paulus pernah berkata begini. Coba lihat dalam suratannya kepada Timotius. Dalam 1 Timotius pasal 6, Rasul Paulus pernah berkata begini. Perhatikan ayat itu, saudara. Ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ini Rasul nasihat Paulus kepada hamba Tuhan muda Timotius yang sedang mengembalakan jemaat di kota Efesus di abad pertama ini. Ayat 9, tetapi mereka yang ingin menjadi atau ingin kaya, saya ulangi ayat 9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan dan dalam jerat dan dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Nah,
kekayaan. Kadang ada orang yang bernafsu, sudah punya tambah lagi, sudah punya. Ya, saya tidak menyinggung pejabat-pejabat. Udah punya gaji dari pemerintah besar, hanya terlibat korupsi. Ada orang yang jual narkoba. Tujuannya apa? Sampai ditangkapin polisi. Wow, bukan cuma 1-2 kilo, puluhan kilo. Mungkin ada yang ratusan kilogram. Itu hukuman mati, saudaraku. Nah, ini yang disebut terjerat ke dalam berbagai-bagai hawa nafsu yang hampa dan mencelakakan, menenggelamkan, membawa kepada keruntuhan dan kebinasaan. Bukan hanya fisiknya, tubuhnya binasa, di penjara mungkin seumur hidup, bahkan ada hukuman mati. Saudara, tapi ini dunia, orang tak pernah puas. Tak pernah puas. Sekali nyoba, jalan terus. Dengerin saya, ini waktunya kita bertobat dan berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau Anda diberkati, silahkan Anda keluarkan berkatmu itu. Lalu mulai Anda nabur bagi orang lain. Itu jauh lebih besar, saudara. Manfaatnya luar biasa. Dan kita akan melihat Tuhan berkati kita. Kalau Anda pelayan rohaniawan, Anda punya uang puluhan juta, ratusan juta, bahkan Anda sudah miliaran, kita cari apa? Oke, itu Anda lakukan ketika kondisi masih baik, masih aman, masih nyaman, bisnis Anda lancar, Anda smart. Nah, hikmat untuk berbisnis dari mana kalau bukan dari Tuhan? Seringkali kita tidak sadar hal ini. Kita lupa kebaikan Tuhan. Mari berjalan dalam pimpinan Roh. Ketika Anda mau nabur, bukan lagi zamannya simpan kekayaan. Anda akan menuai sampai kehidupan yang kekal. Rumah saudara di surga itu pasti mewah banget. Ada mahkota, kan Alkitab berkata ada 5 mahkota loh. Dan Anda diberkati berlimpah-limpah. Sekarang, karena begini, saya sampaikan ini begini sebenarnya. Saya ingat berapa tahun lalu, kayaknya udah cukup lama, saya pernah berkhotbah di satu tempat. Saya ingat sekali, dalam satu ibadah terbatas, sebenarnya bukan ibadah raya, tapi hanya ibadah kelompok-kelompok tertentu. Dan saya diarahkan Roh Kudus untuk bicara begini. Mungkin situ ada orang kayak saya, tidak tahu. Saya cuma diundang. Kalau nanti kekayaan kita simpan di bank, deposito supaya safe. Sekarang pun deposito seringkali atau uang-uang di bank itu bisa dibobol karena orang-orang yang penjatuh ahli IT sekarang. Beberapa bank sudah memberikan warning kepada nasabahnya. Nah, saya ngomong begini, Anda simpan di bank. Saya ingat sekali. Lalu ketika nanti antikristus datang, ketika dia muncul, saudara, kan sistem ini sudah sekarang KTP elektronik lah, nggak harus bawa uang cash lah, tinggal keset dan sebagainya, tinggal gesek dan lain-lain. Ini kan menjurus kepada sistem yang terbangun, di mana nanti kalau antikristus muncul sudah ada, dia tinggal ambil datanya. Mau lari kemana? Dan saya ingat sekali yang saya katakan di satu pelayanan waktu itu. Uang Anda yang sekian banyak yang ada di bank, begitu antikristus muncul, dia lock semua. Nah, lock. Anda tidak bisa cairkan. Coba kita lihat Wahyu berkata apa. Kita Wahyu, saudaraku, pasal 13. Pasal 13. Kita Wahyu.
Saya baca ayat 16, dan ia menyebabkan. Ia di sini bukan Tuhan Yesus, bukan. Ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil ataupun besar, maksudnya tua atau muda, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya, betis tangan saudara, atau pada dahinya. Ayat 17, dan tidak seorang pun yang dapat membeli sesuatu, belanja sesuatu di Indomaret, Alfamart, di warung dan sebagainya, atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Perhatikan 18, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Nah, sekarang kan mulai muncul di Amerika dan beberapa negara lain sudah disebarluaskan. Ini bukan hoax, ini nyata. Chips, biochips, kecil hanya sebesar butir beras di dalamnya, dan itu disuntikkan ke dalam kayak implantasi ya, dalam tubuh kita, di betis tangan atau di sini, di sisi jidat. Nah itu di situ saudara dibagi dua. Di setengahnya ada baterai yang dihubung untuk menghidupkan. Begitu kena tubuh manusia, baterainya langsung aktif, dus, kena suhu tubuh, dus, dan itu langsung terconnecting dengan satelit di angkasa. Satelit ini milik antikris. Langsung dia tahu Anda ada di mana. Anda punya account berapa? Langsung dia print. Wah, pendeta Rudi Raintung kekayaannya, wah, puluhan juta. Dialog. Si A, si B, si C, seluruh dunia saudaraku. Alkitab bilang tidak ada satupun, orang besar, orang kecil, tua, muda, pedagang atau penjual atau pembeli, tidak bisa belanja, tidak bisa jual, kecuali jadi anggotanya. Dan kali jadi anggotanya itu harus dipasang angka 666 melalui biochips tadi. Wow. Dan saya pernah ikuti satu seminar di satu tempat, seminar gereja. Dikatakan kalau ini baterainya rusak, atau Anda pengen Anda mau jadi anggota lagi, Anda cabut, maka itu akan menyebabkan penyakit. Mungkin itu yang disebut dalam Alkitab, kita paham, penyakit bekung, terjemahan lama. Bekung ini baunya busuk, mungkin lebih dari kanker saudara. Dia akan menjalar ke seluruh tubuh. Akibat baterainya itu Anda copot, karena dia sudah menyatu dengan daging. Mengerikan. Jadi siap-siap, kita sedang menghadapi masa itu. Benarlah Alkitab bilang, hai, sebelum muncul hari itu, kan ini sudah hari-hari terakhir, cairkan uangmu, nabur kepada orang-orang yang membutuhkan. Begitu banyak orang yang membutuhkan. Haleluya saudara. Saya pikir juga rohaniawan, kalau Anda terjebak pada mengumpulkan harta, kalau Anda tidak buru-buru mengerti firman ini, dan Anda dan saya harus berdoa. Ya saya sih bersyukur ya, Anda punya uang sebanyak itu. Anda tahu ketika Anda transfer uang melalui rekening atas sama itu punya gereja, dah juga Anda banyak-banyak banget hanya untuk operasional gereja. Nah, setiap hari kita, ya hampir setiap kali kita ambil untuk bayar ini bayar itu. Nah, perpuluhan yang Anda transfer atas nama Ibu Gembala, ya saya tidak meremehkan. Karena Ibu Gembala bilang, ya saldonya di ATM tinggal sekian, sudah tidak boleh diambil.
Ya bersyukur. Tapi Tuhan berkati lagi. Tuhan luar biasa. Makanya tadi Timotius, Paulus bilang asal ada makanan, pakaian, cukuplah. Jangan kejar kekayaan, terjerat nanti, jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Waktunya sekarang sudah berbeda dengan waktu-waktu lampau. Tapi saya tidak katakan Anda jangan kerja dong. Jangan cuma mengharapkan juga kayak orang lumpuh tadi di pintu bait Allah, di gerbang indah. Jangan. Kita masih kuat, kita kerja. Anda yang smart berdagang, please go ahead. Tapi ketika Anda diberkati, jangan kumpul untuk harta sendiri. Waktunya sudah berubah, sudah berbeda. Nah, yang kedua Romawi. Peran Roh Kudus memberi harapan besar. Haleluya. Coba kita lihat dalam cerita dalam Raja-Raja ya. Ini menarik saudara. Haleluya. 2 Raja-Raja saudaraku. Peran Roh Kudus memberi harapan besar. Puji Tuhan. Kita lihat 2 Raja-Raja saudaraku. Maaf. Ceritanya kita semua tahu. I need some water. Perhatikan saudaraku, 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Di sini disebut minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru. Jadi ini janda Nabi Elisa. Janda murid Nabi Elisa. Maaf. Janda murid Nabi Elisa. Bentar, saya minum dulu. Thank you. Saya ulangi. Salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati." Murid Nabi ya. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Ya, titik. Dia takut Tuhan, puji Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Nanti terjemahan bahasa Inggris sepertinya disebutkan bahwa anaknya itu laki-laki. Dia mau datang sama penagih hutang, mengambil kedua anaknya untuk menjadi budak. Zaman itu masih berlaku, nggak bisa bayar utang, kasih anakmu. Ya, zaman itu masih berlaku sudah. Ayat 2, jawab Elisa kepadanya. Ini dia, saudara perhatikan ayat 2. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah, perempuan itu hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Saudaraku, wanita ini ketika ditanya oleh Nabi Elisa, karena dia mengadukan, "Tuan Elisa, saya sudah janda, suamiku sudah dipanggil Tuhan, tapi dia takut akan Tuhan, dia murid Nabi. Tapi sekarang ninggalin utang banyak banget, sampai tidak bisa terbayar utang. Masih ada sisa banyak, cukup banyak." Tentu beliau si bujana ini udah bayar ya, sudah dia punya etika baik tentu saja. Ya, Anda kalau punya hutang bayarlah. Ada orang Kristen punya hutang belaga enggak punya hutang. Kalau minjem aja rajin, begitu mau balikin lari-lari pindah-pindah alamat. Jangan begitu. Attitude kita anak Tuhan harus benar. Bilang amin saudara. Jangan lari-lari. Kalau memang belum bisa bayar, ngomonglah, "Pak, Bu, saya belum bisa bayar, kasih waktu ya."
Tapi kadang-kadang ada orang di satu tempat, begitu hutangnya udah banyak, pindah alamat, hilang aja. Tanyain ke RT, RT, ini orang yang tinggal di sini dulu kemana? Nggak tahu. Pindahnya malam-malam, nggak ngomong-ngomong. Waduh, orang Kristen nggak boleh begitu dong. Benar saudara, amin. Iyalah, bagaimana kita menjadi berkat, jadi terang. Nah, ibu janda ini dia sudah punya attitude yang bagus tentu. Sudah coba bayar tapi apa boleh buat. Dalam rumah tidak ada apa-apa lagi Tuan Elisa. Mungkin dia punya kursi sudah dijual atau diberikan untuk bayar hutang dah lunas. Kasur mungkin juga sudah dijual ndak lunas. Kesian mereka tidurnya pakai apa? Kalau zaman kulkas sudah dijual juga ndak lunas. Sudah ndak punya apa-apa. Kecuali sebuah buli-buli. Buli-buli berisi minyak. Nah, yang menjadi pertanyaan daripada Nabi Elisa ini yang saudara dan saya mesti perhatikan. Saya suka terjemahan Amplified Bible, Amplified. Dikatakan, what have you of shell value in your house? Saya ulangi, what have you of shell value? Adakah kamu memiliki sesuatu yang bernilai jual, yang punya nilai jual, shell value in your house? Punya enggak sesuatu yang punya nilai jual? Dia bilang, I have nothing. Nggak punya apa-apa Tuan Elisa, kecuali sebuah buli-buli yang berisi minyak. Nabi Elisa langsung ngerti. Oh, buli-buli kecil berisi minyak, itu dia yang punya shell value. Itu yang punya nilai jual. Apa tanggapan Nabi Elisa? Ayat 3. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong. Tentu cuci dulu, bersihin dulu. Tetapi jangan terlalu sedikit, minta sebanyak-banyaknya. Tetangga-tetangganya udah bosan kali ini ibu ini. Waduh, ketuk pintu. Sepada. Atau orang Israel kan, shalom alaihim, shalom alaihim. Ini siapa ini? Siapa ini? Ya dia lagi. Tutup pintu. Paling meminjam lagi tuh. Ditaruh herder kali di depan. Tapi wanita ini taat. Jadi begini, ada dua kata kunci sebenarnya di mana wanita ini tertolong. Temanya saya katakan peran Roh Kudus memberi harapan besar. Pertama, dia punya sesuatu yang bernilai jual. Dan yang kedua, ketaatan. Dia lakukan. Ketok lagi, akhirnya mereka buka. Tolong dong, aku minta. Kan disuruh minta. Yang kalian sudah nak pakai gentong aja deh, ember atau apapun yang gak kepake aku bersihin. Dan Nabi Elisa bilang, jangan sedikit, terlalu sebanyak-banyaknya. Dan itu dia lakukan. Dan ketika dia sudah lakukan, saudara, lalu instruksi selanjutnya daripada Nabi Elisa, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Wow. Jadi dia lakukan ketaatan, saudara. Jadi yang pertama, saudara dan saya bagaimana mengatasi segala kesulitan hidup ini. Anda ingin melihat terobosan yang besar, berikanlah peran Roh Kudus dalam hidup kita, memberi harapan yang besar bagi kita. Contohnya ibu ini.
Dan kita tahu minyak ini, saya coba pelajari saudara. Oh, minyak zaitun. Minyak zaitun mahal kan? Dari dulu juga sangat mahal minyak zaitun. Cuma buli-buli kecil, tapi ini bernilai ketika dia mulai. Dan kita tahu, kalau kita lihat dalam Alkitab bilang minyak adalah bicara urapan, dan urapan itu adalah Roh Kudus. Anda boleh mengalami tekanan yang berat dalam hidupmu, entah Anda sebagai seorang ibu janda, entah Anda sebagai seorang duda, entah Anda seorang batang kara, siapapun, atau rumah tangga yang lagi mengalami kesulitan berat, milikilah Roh Kudus dalam hidup saudara. Ada kuasa yang besar di dalam Roh Kudus. Anda biarkan dia tetap menyala. Lama ini Pantekosta mengumandangkan kembali api Pantekosta. Kobarkanlah api Pantekosta. Anda biarkan dia menyala. Makanya saya katakan doa terus setiap jam 7 dan jam 4 pagi. Doa di rumah, doa, minta kepenuhan Roh Kudus. Minta terus kepenuhan Roh Kudus. Karena kita sudah hidup di hari-hari terakhir. Tidak ada alasan untuk kita malas doa. Harus doa. Tidak ada pilihan, harus doa. Karena ini kekuatan kita. Anda orang kaya, Anda orang sederhana, atau orang miskin, tidak ada pilihan, semua kita perlu berdoa. Haleluya. Karena kekuatan doa luar biasa. Roh Kudus, biarkan dia bereproduksi dalam hidup kita. Maaf saya katakan bereproduksi, kan dari satu buli-buli kemudian dikumpulkan menjadi bejana-bejana yang banyak sekali. Saudara akan tertolong. Karena jangan lupa Roh Kudus adalah penolong kita. Amin saudara. Roh Kudus adalah penolong. Nah saudara lihat, ibu janda ini memberikan laporan setelah segala sesuatu. Ketika dia sudah menuang, ayat 5, saya ulangi ayat 5 dulu. Pergilah perempuan itu dan daripadanya ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anak-anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawab anaknya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana, ibu. Tentu tidak ada lagi bejana. Ketika tidak ada lagi bejana, ajaib saudara, lalu berhentilah minyak itu mengalir. Dari awal ketika minyak itu dibuka, tas ngalir terus, bejana yang tak tahu berapa liter penuh. Capek juga kali ibunya. 1 geser, 2 ngalir terus, 3, 4, 5, 6, 7, mungkin puluhan saudaraku. Karena disuruh Elisa sebanyak-banyaknya, jangan sedikit, sebanyak-banyaknya, rumahnya penuh. Wow, berapa ratus liter terkumpul. Ajaibnya, begitu dibilang sudah habis, berhenti, nggak ngalir lagi. Ajaib. Anda dan saya melihat bahwa Roh Kudus itu adalah ajaib. Bilang amin saudara. Dia penolong kita, apapun persoalan kita. Yesus ajaib, Roh Kudus ajaib. Orang dia penguasa dunia ini, dia pencipta alam semesta. Alkitab berkata dalam Kejadian pasal 1, di awal penciptaan Roh Allah sudah melayang-layang di atas permukaan air. Ketika alam ini masih tohu fabohu, masih berantakan, acak-acakan, tidak beraturan, gelap gulita, dan acak-acakan, maka Roh Allah melayang-layang. Dia mengerami, dia mengcover, dia pulihkan. Maka firman itu muncul, jadilah terang. Haleluya. Saudara,
seperti apapun kesusahanmu menghadapi tekanan kondisi COVID ini dan lain-lain. Anda sakit, Anda susah, Anda miskin, Anda menderita. Anda tidak dipedulikan oleh orang lain yang memang mesti pedulikan. Katakanlah anak-anakmu kalau Anda seorang tua. Tapi mereka pun sedang susah. Mari angkat hati kepada Yesus, Kepala Gereja. Mari periksa, ada nggak Roh Kudus dalam hidup saya? Dia beri gratis kok kepada kita. Dia tidak minta bayaran. Kalau kita mesti bayar, waduh, kita punya uang nggak untuk bayar? Haleluya. Tapi itu namanya anugerah. Anugerah. Pemberian secara cuma-cuma. Besar peranan Roh Kudus. Itu sebabnya saya baca dalam Alkitab, Raja Daud pernah berkata begini dalam Mazmur 51. Janganlah engkau ambil, ayat 13b, janganlah engkau ambil rohmu dalamku ya Tuhan. Roh Kudusmu jangan engkau ambil. Haleluya. Raja Daud menyadari betapa Roh Kudus itu punya nilai kekayaan yang besar. Ayo jemaat, ayo saudara, milikilah peranan Roh Kudus. Biarkan dia melimpah dalam hidup kita. Isi bencana-bencana hidup kita seluas-luasnya. Jangan terlalu sedikit, seluas-luasnya. Haleluya. Karena dia penolong kita. Yang kedua saya katakan tadi, milikilah ketaatan. Taatilah firman-Nya. Taatilah ketetapan firman Tuhan. Ya, berubahlah tentu dalam tingkah pola kita. Hidup kita jangan lagi tukang tipu, mohon maaf, merugikan orang lain. Ya, sikut-sikut orang lain. Jadi saya bilang minjem, tidak mau balikin. Kalau Anda minjem, berkatalah Tuhan berkati saya dong, terus saya bisa kembalikan utang-utang saya supaya nama Tuhan dipermuliakan dan lain-lain. Kalau itu punya orang jangan dimakan. Nanti Tuhan tidak berkati kita. Attitude kita berubahlah menjadi anak Tuhan yang baik. Nanti Tuhan berkati, Tuhan ambil alih semua persoalan kita. Mulut kita juga dijaga, jangan sumpah serapah yang keluar. Ini hari-hari yang sangat membutuhkan hidup kita berubah. Kalau kita mau dipelihara dan diberkati Tuhan. Haleluya. Kasihan keluargamu. Kadang-kadang keputusan kepala rumah tangga, mohon maaf ini saya katakan, kepala rumah tangga yang tidak bijaksana membuat keluarga jadi terpuruk. Coba kita diam sejenak, lalu renungkan. Ada langkah-langkah enggak yang keliru yang kita buat? Kembali, masih ada kesempatan. Nah, yang ketiga itu adalah kumpulkan bejana sebanyak mungkin. Saya sudah masuk ke saat terakhir. Jangan sedih. Kalau kita baca Efesus dikatakan kasih Allah itu luas. Sehingga Paulus berkata dalam Efesus pasal 3:18, betapa lebarnya dan panjangnya kasih Allah, betapa tinggi dan dalamnya, enggak terukur saudaraku. Allah mau beri ini, Allah mau beri ini. Bukankah Alkitab berkata rahmatnya selalu baru setiap pagi? Tuhan beri yang fresh, something new, sesuatu yang baru setiap pagi. Dia beri yang fresh dan tak habis-habisnya. Ayo miliki iman dan ketaatan untuk mencapai itu. Ini hari-hari terakhir. Berjalanlah dalam pimpinan kuasa Roh Kudus supaya kita tidak mengalami kerugian. Justru dalam kondisi ini Tuhan mau permuliakan namanya melalui kehidupan gereja. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saya harap
Saudara, walaupun kita tidak tahu, ini mungkin merupakan pengumuman kapan ibadah offline itu kita adakan. Tapi kalau ini merupakan ibadah terakhir, nanti kita akan umumkan selanjutnya kapan kita mulai offline. Saya mau berkata, jemaat Anda di rumah, entah kita online atau offline, tetaplah setia dengan Tuhan, tetaplah taat dengan Tuhan, rajin berdoa, jangan putuskan jam-jam doa saudara. Setiap hari jam 7 pukul 7 malam, dan pagi hari usahakan jam 4 atau Anda lewat jam 4, tapi usahakan sebelum fajar menyingsing Anda sudah ada di hadirat untuk terima berkat Tuhan. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan menolong kita. Sekarang kita mau siapkan hati untuk terima perjamuan Tuhan. Ambil roti. Maaf saya. Masih merayakan hari perayaan Pentekoste, dan kami mau berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Kami mau meraih yang lebih besar yang Engkau telah sediakan. Dan kami ingin supaya kami berhasil mencapai yang Engkau sediakan. Dan biar kami punya ketaatan, kami menghargai nilai kuasa Roh Kudus itu besar nilainya dalam hidup. Supaya kami tidak membatasi gerak Roh Kudus itu. Tapi dalam nama Yesus, setiap jemaatmu memiliki kerinduan hati yang kuat. Dalam nama Yesus, memberikan keleluasaan buat Roh Kudus memenuhi hidup kami. Dan yang merupakan juga kekayaan surga yang tak ternilai di dalam hidup kami, ya Ayo jemaat berdoa. Penuhlah dengan Roh Kudus, penuhlah dengan Roh Kudus, penuhlah dengan Roh Kudus. Firman berkata, adalah kamu penuh dengan Roh Kudus, adalah penuh dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Kudus, kudus Tuhan. Sudah persiapkan roti.
bagi dan ampuni segala katakan ajaib, Bapa, kami siap untuk melakukan dan menerima perjamuan Tuhan. Yang kami lihat adalah Engkau yang tersalib di depan. Engkau yang tersalib. Tubuhmu yang hancur karena kami. Darahmu telah mengucur dari tubuhmu, bahkan habis demi menebus kami dari segala kejahatan dan dosa kami, baik yang kami warisi dari nenek moyang kami atau yang kami perbuat sehari-hari. Dan dalam nama Yesus itu diampuni oleh-Mu, dibasuh semua. Dan segala penyakit kami sudah disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus, oleh bilur-bilur Yesus. Ada dengar, Anda yang mungkin baru pertama dengar Yesus, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Ada pengampunan dosa dan ada keselamatan. Berkatalah Tuhan, hari ini aku buka hati untuk-Mu, masuklah dalam hidupku, jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Ampunilah segala salah dan dosaku, dan aku dipulihkan, aku diselamatkan hanya oleh anugerah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari angkat roti pada tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Selanjutnya saya bacakan. Alkitab berkata begini dalam prosesi perjamuan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus angkat di atas kepala segala roti. Pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan, mari pecahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lalu, inilah tubuhku Yesus yang diserahkan bagi kamu, bagi saya dan saudara. Haleluya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya Tuhan, kami terima tubuh-Mu yang dihancurkan, yang diremukkan, yang diserahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk tubuh-Mu yang hancur karena kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala penyakit kami sudah disembuhkan oleh-Mu. Semua hal yang rusak diperbarui, sel-sel tubuh yang rusak jadi baru dalam nama Yesus. Dari kepala otak sampai ke kaki, ujung kaki, semua dipulihkan di dalam nama Yesus oleh bilur-bilur Yesus. Mari makan, ini tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Dengan iman, lima kesembuhan, lima pemulihan dalam nama Yesus. Dia pulihkan bukan hanya tubuh kita, jasmani, tapi seluruh sektor-sektor lain dari hidup kita. Saya percaya Tuhan sanggup memulihkan. Hari ini terjadi kesembuhan, masuk ekonomi dan pekerjaan saudara, pendidikan anak kita dipulihkan semua dalam nama Yesus.
dalam nama Yesus yang sudah tersalib. Haleluya. Mari angkat cawan pada tangan kanan kita. Percayalah, ini adalah tubuh Tuhan. Ini adalah darah Yesus. Kalau kita berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Tuhan, sebelum kami minum tentu kami mohon ampun atas semua. Ketika ada hal-hal yang tidak sinkron satu dan lain, suami istri, orang tua anak-anak, mertua anak mantu, dan lain-lain Tuhan, dan seterusnya. Mari Tuhan basuh kami dengan darah, dan kami menerima cawan perjanjian baru, the new covenant buat kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari minum, ini darah Yesus, cawan perjanjian, darah penebus. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Segala puji dan hormat hanya bagi Yesus, Raja di atas segala raja, Raja Agung yang kekal. Tuhan, mari angkat tangan, turunkan berkat-Mu buat kami Tuhan. Pria wanita orang tua, dari remaja sampai anak-anak, kami berhak untuk terima berkat-Mu. Pertolongan-Mu di bagian kami. Tidak ada masalah dalam rumah tangga, kami percaya Tuhan sudah bekerja dan terus bekerja sampai hari ini. Tuhan berkati ekonomi kami, keuangan kami, semua kebutuhan rumah tangga tercukupi, bahkan ada kelimpahan yang Tuhan berikan. Terima kasih. Tuhan, angkat tangan-Mu, buat tangan-Mu arahkanlah kepada Tuhan ke tempat yang suci. Nah, Tuhan berjanji memberkati keluar masuk kita. Kita bukan selamanya jadi ekor, tapi Dia memproyeksikan kita menjadi kepala. Haleluya. Dia ingin kita menjadi kepala, dan Anda diberkati, kita semua diberkati. Haleluya. Arahkan hati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah berkat anugerah dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih dan rahmat yang sempurna di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat, dan persekutuan dan Roh Kudus memurapi kita dari orang tua sampai anak-anak, menyertai kita siang dan malam, dan memberkati kita senantiasa hari ini sampai hari Maranatha, Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua kita yang percaya sudah selesai, katakan amin, 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 amin. Bless you anyway. Selamat hari Minggu saudaraku. Selamat memasuki bulan baru, bulan yang ke-6 dengan iman, dengan kuat. Tuhan menyertai kita. Sudah ada hal-hal yang perlu ditanyakan kepada gembala, atau ada majelis yang bisa saudara kontak dengan mereka. Ada Pak Billy Boyo, ada Bu Aida juga bisa membantu saudara untuk hal-hal yang penting. Saudara urgent perlu dihubungi. Juga Aminku masih ada di luar kota. Semua kiranya berjalan dengan baik ya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Shalom. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GPDI Bukit Sion pada hari ini. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang rindu untuk menabur untuk pekerjaan Tuhan dan mengembalikan milik Tuhan,
Anda dapat memberikan melalui rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati.